Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyinggung soal status Gunung Muria dan Gunung Slamet pasca bencana besar yang melanda kawasan tersebut. Ia menyebut, Kementerian Kehutanan telah mengabulkan status Gunung Muria sebagai taman nasional sedangkan Gunung Slamet masih dalam proses pengajuan. Hal itu disampaikan Lutfi dalam kunjungan bencana tanah longsor dan banjir di Pemalang, Jumat, 30 Januari 2026. Dua kawasan tersebut menjadi perhatian pemerintah Provinsi Jawa Tengah selepas bencana alam banjir bandang dan tanah longsor menerjang kawasan Muria Raya dan lereng Gunung Slamet. Pemerintah meyakini bencana terjadi akibat curah hujan tinggi selama bulan Januari ini. Namun, pakar dan aktivis menyebut dua kawasan tersebut telah terjadi deforestasi atau alih fungsi lahan yang cukup masif sehingga memperparah dampak bencana. Kita sudah mengajukan, kemarin itu saya sudah koordinasi dengan Pak Menteri langsung, Menteri Perhutani. Jadi beliau menyampaikan bahwa kita sudah bentuk tim, ada dua tempat, yang satu itu adalah Muria, itu sudah ACC, kemudian yang Gunung Slamet itu dalam waktu dekat timnya akan turun, kita akan lakukan asistensi, semoga dalam waktu tidak terlalu lama lagi, wilayah Gunung Slamet akan dijadikan taman nasional terkait dengan cagar budaya. Oke. Gini, kami kan mendorong dengan seluruh lapisan stakeholder yang lain bahwa kita mendorong untuk melakukan upaya rehabilitasi hutan dan lahan, termasuk upaya-upaya mengusulkan wilayah Gunung Slamet ini menjadi taman nasional. Nah, sehingga kalau sudah kita menjadi taman nasional, nanti kami akan lebih ada akselerasi termasuk dengan Kementerian Kehutanan untuk melakukan upaya-upaya perbaikan hutan ya, yang mungkin Bapak Ibu teman-teman telah melihat beberapa waktu yang lalu ada penebangan, ini bisa direhabilitasi dengan lebih baik lagi. Sejumlah pakar dan aktivis menilai, usulan pemerintah mengajukan Gunung Muria dan Gunung Slamet sebagai taman nasional bukan solusi terbaik. Mereka mengungkap, pemerintah Jawa Tengah harus melakukan revisi aturan dan mengetatkan operasional pertambangan ataupun alih fungsi lahan lainnya untuk mencegah deforestasi di kawasan tersebut. Alasan kebutuhan energi, kebutuhan sumber mineral tertentu, lalu kita mengalihfungsikan yang sudah disebut sebagai hutan lindung, itu terpaksa ditambang juga. Tapi di sisi lain, ketika ada sebuah kawasan yang kemudian ditetapkan sebagai taman nasional, yang terkena pertama kali bukan yang penambang besar itu, yang terkena pertama kali justru karena ini taman nasional. Kalau ada rakyat kecil yang kemudian tiba-tiba mengambil kayu di situ, langsung ditangkap dan dipidana. Itu cepat banget kalau yang seperti itu. Tapi memberikan persetujuan lingkungan penambang di daerah yang sama, seolah-olah sah-sah saja gitu. Saya takutnya tadi, yang saya sampaikan, takutnya itu justru akan mencegah masyarakat kecil yang tinggal di sekitar kawasan taman nasional yang tadinya bisa memanfaatkan tanaman-tanaman tertentunya untuk kehidupan sehari-hari demi mereka survival, itu yang langsung terkena dampaknya. Sebenarnya kami melihatnya ya kurang efektif juga gitu, karena di sana banyak masyarakat komunitas lokal gitu, dan banyak satwa yang dilindungi juga kan. Seharusnya pemerintah melindungi itu sejak awal gitu, sebelum jadi pertambangan atau nantinya makin parah pertambangannya dan geotermalnya juga makin parah. Seharusnya kan melindungi itunya dulu gitu, bukannya sekarang sudah rusak, sudah parah, sudah mau dijadiin kawasan hutan. Termasuk ini ya, berpotensi mengganggu mata pencarian masyarakat. Iya betul, mata pencarian, terus mata air juga ya, termasuk satwa dilindungi itu juga kan.